Ini limited apa unlimited nih? Shop unlimited, Bu. Unlimited ya. Saya mohon maaf ya, sampai dengan saat ini saya belum berlangganan lagi yang unlimited. Karena nggak punya kartu kredit ya. Karena sayanya nggak punya kartu kredit. Sementara untuk berlangganan itu, kalau yang resminya katanya harus pakai kartu kredit ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi BLU. Nah, sebenarnya kalau di teman-teman kalian kemarin mengawali pertemuan 13 itu dengan mengerjakan latihan, tapi nanti saya akan change aja gitu ya. Saya akan coba jelaskan dulu, lanjutin dulu untuk materi ke-12 terkait dengan gambaran umum dan kebijakan akuntansinya, baru nanti kita jeda latihan, kemudian masuk ke jurnal standar ya. Semoga nanti semuanya bisa mengikuti dengan baik. Ini ada yang belum masuk kah atau udah semuanya? Ada yang kendala jaringan, Bu. Oh, kendala jaringan. Oke. Iya. Baik, aku share itu dulu ya. Oke, teman-teman semuanya sehat ya. Ini COVID semakin serem. Ya, jadi baik-baik jaga kesehatan semuanya. Yang tadinya kayaknya yang kena adalah orang-orang jauh gitu ya. Yang kayaknya jauh dari kita gitu, sekarang ini kayaknya udah mulai mendekat. Sudah banyak orang-orang terdekat yang terdekat dengan kita. Nggak tahu ya kalau kalian ya. Kalau di saya udah banyak orang-orang terdekat yang dengan saya yang sudah mulai kena ya. Ini ada lagi dosen tetap STAN yang kena, mohon doanya semoga beliau dikuatkan dan mudah-mudahan bisa kembali pulih. Oke, jadi terkait dengan materi BLU, ya kemarin saya baru sampaikan gambarannya ya secara ringkas ya tentang BLU. Nah, saya hanya ingin menyampaikan, bukan hanya ingin ya, hal yang penting yang harus disampaikan dan perlu kalian ketahui bahwa karena BLU ini merupakan bagian dari entitas pemerintah pusat, gitu ya. Jadi dia merupakan bagian dari entitas pemerintah pusat, tentunya dalam pencatatan transaksi dan pelaporan keuangannya dia harus ngikut pada standar akuntansi pemerintahan, gitu ya. Kemudian dalam menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangannya, dia juga harus menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, dalam PMK 220 tahun 2016 gitu ya, pemerintah sudah membentuk satu sistem akuntansi khusus untuk BLU, yaitu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU. Nanti kalian bisa jadikan rujukan ya PMK 220 tahun 2016. Nah, di mana sih letak sistem akuntansi BLU? Kalau kita lihat dari kerangka SAPP, maka SABLU ini nantinya akan berada di bawah sistem akuntansi SAI, ya, akan di bawah sistem akuntansi SAI. Nah, nanti di SABLU itu sama halnya dengan Satker non BLU, dia juga akan ada unit akuntansi pengelola keuangannya, ya, atau UAKPA-nya. Kemudian dia juga ada unit akuntansi pengelola barangnya atau UAKPB. Nah, di samping ini ya karena nanti dalam sistem akuntansi BLU, Satker BLU itu hanya diwajibkan untuk mengajukan pengesahan ya, untuk membuat laporan dan pengajuan pengesahan atas pendapatan dan belanjanya itu minimal sekali dalam triwulan. Maka untuk mencatat kejadian-kejadian yang sifatnya transaksional di internal BLU, baik itu terkait dengan pendapatan dan belanja, maka Satker BLU membuat sistem informasi manajemen keuangan secara mandiri ya. Jadi dia nanti di BLU itu dia buat tersendiri tuh teman-teman ya. Jadi sistem untuk mencatat kejadian transaksionalnya baik terkait pendapatan maupun belanja
gitu, yang apa namanya nanti dari sistem mandiri inilah kemudian akan diintegrasikan ke SAPP, ya, akan diintegrasikan ke sistem akuntansi instansinya. Nah, kalau dilihat, maka dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU ini ada 3 fase sebenarnya ya, 3 fase dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU. Itu ada fase input, ada fase proses, kemudian ada fase output. Nah, untuk fase input itu sendiri, inputnya itu pada saat kapan? Ya, fase input itu ada di sistem yang dibangun secara mandiri oleh teman-teman BLU. Ya, jadi tadi karena pelaporan dan pengesahannya itu hanya triwulanan, ya, ke KPPN-nya itu dia hanya triwulanan, sementara transaksinya dia nggak triwulanan dong, transaksinya dia harian, pasti setiap hari ada transaksi ya, kayak kalau kita lihat rumah sakit gitu ya, tiap hari pasti ada pasien, tiap hari pasti dia beli obat gitu kan. Nah, maka dia bangun sistem mandiri gitu ya untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kasnya ya, plus transaksi-transaksi yang lainnya yang terjadi. Dan nanti dari sinilah akan didapat bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, dalam membangun sistem yang mandiri ini ya, teman-teman BLU harus memperhatikan itu ya, harus memperhatikan kesamaan akun minimal, kesamaan akun dengan akun yang digunakan dalam sistem akuntansi dalam SAPP ya, dalam sistem akuntansi pemerintah pusatnya gitu. Jadi nanti di sini akan ada mapping terkait dengan akun-akunnya gitu. Jadi dari fase input nanti akan diperoleh rekap ya, berapa sih sebenarnya pendapatan yang diperoleh oleh BLU, kemudian berapa pengeluaran kas yang terjadi di BLU. Nah, nanti berdasarkan rekap ini nanti akan dibawa ke SAPP, sudah mulai masuk ke sistem akuntansi instansinya gitu ya. Jadi sekali lagi dari fase input nanti diperoleh rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk kemudian dilaporkan dan disahkan ya, dilaporkan dan dimintakan pengesahan ke KPPN ya, untuk kemudian diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, dalam hal ini di subsistem akuntansi instansi. Nah, dari bukti penerimaan dan pengeluaran kas tadi yang sudah direkap ya, maka teman-teman Satker BLU akan melakukan perekaman ya di sini. Jadi kalau udah masuk sini, ini fase proses ya. Kalau sudah masuk di fase proses, dia sudah masuk ke sistem akuntansi instansi. Maka aplikasi-aplikasi yang digunakan ini adalah aplikasi yang dihasilkan oleh Kementerian Keuangan. Ya, maka setelah dapat rekapannya, dia nanti akan input ya penerimaan dan pengeluaran kas itu melalui aplikasi SAS. Nah, dari sinilah kemudian akan menjadi dasar bagi Satker BLU untuk menerbitkan SP3B BLU, ya, surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja BLU. Nah, setelah dia nanti menerbitkan mana kursornya? Setelah dia nanti menerbitkan SP3B BLU, maka dia akan sampaikan SP3B BLU itu ke KPPN ya untuk dimintakan pengesahan. Ya, pengesahannya dilakukan secara periodik. Ya, secara periodik itu selama berapa bulan? Ya, minimal 1 kali dalam triwulan. Ya, dalam 3 bulan minimal 1 kali. Kalau lebih dari 1 kali boleh enggak, Bu? Boleh banget gitu. Tapi minimal dalam 1 kali dia harus mengajukan pengesahan atas pendapatan dan belanja yang dia lakukan dalam periode tersebut. Nah, setelah ketika dia mengajukan pengesahan ke KPPN, nanti maka KPPN akan menerbitkan SP2B BLU. Ya, SP2B BLU itu kayak SP2D gitu loh. Itu ya. Jadi akan diterbitkan SP2B BLU oleh KPPN. Nah, berdasarkan itulah nanti si Satker BLU akan menginput gitu ya ke
sistem akuntansi instansi berbasis akrual BLU ya atau SAIBA BLU. Nah, karena PMK 220 ini diterbitkan tahun 2016, teman-teman, makanya di sini disebutkan aplikasi yang digunakan adalah SAIBA BLU. Ya, yang terjadi sekarang pada kenyataannya tidak semua satker BLU itu menggunakan SAIBA BLU. Karena ada beberapa satker yang sudah menggunakan sistem lain yaitu Sakti. Ya, jadi untuk satker-satker di Kementerian Keuangan, untuk satker BLU di Kementerian Keuangan, maka dia sudah tidak menggunakan lagi SAIBA BLU. Dia menggunakan Sakti. Nah, kenapa belum ada di sini, Bu? Karena ini based on PMK 220 2016, di mana waktu itu Sakti belum diimplementasikan. Ya, jadi sekarang kondisinya gimana? Sekarang kondisinya untuk satker yang sudah mengimplementasikan Sakti atau untuk satker yang sedang diuji coba untuk mengimplementasikan Sakti, maka dia menggunakan Sakti. Untuk yang belum, dia masih menggunakan SAIBA BLU. Jadi nanti jangan heran teman-teman ya, untuk jurnal yang kita ajarkan nanti, jurnal standarnya itu adalah variasi antara jurnal standar 212 ya, 212 tahun 2019 plus beberapa diambil dari PMK 220 untuk jurnal-jurnal yang belum diatur di PMK 212 gitu ya. Nah, nanti dari sini kemudian outputnya apa? Outputnya adalah laporan. Nah, jadi nanti Satker BLU akan menyusun laporan keuangan BLU. Laporan keuangan BLU itu terdiri dari apa saja? Karena Satker BLU itu merupakan entitas akuntansi sekaligus entitas pelaporan, maka dia akan menyusun 7 laporan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam standar. Ya, jadi dia menyusun LRA, dia menyusun LPSAL, neraca, LO, caleg, LPE ya. 7 laporan itu disusun sama LK BLU. Nah, nanti setelah dia menyusun laporan keuangan BLU, laporan keuangan BLU ini nantinya akan dikonsolidasikan ke entitas pelaporan yang membawahinya, ya. Jadi misalkan PKN STAN. Nah, laporan BLU PKN STAN itu nanti akan dikonsolidasikan ke laporan keuangannya Kementerian Keuangan. Nah, walaupun ketika dikonsolidasikan ke LKKL-nya Kementerian Keuangan, ya, maka nanti di Kementerian Keuangan itu laporan yang dihasilkan itu kembali lagi tidak menyertakan LPSAL dan LAK-nya. Ya, jadi nanti di LKKL itu kan hanya 5 ya yang disusun ya. Jadi hanya LRA, LO, LPE, neraca plus caleg gitu. Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi ada 3 fase ya, 3 fase dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU. Fase input itu terdiri dari transaksi-transaksi yang dilakukan atau diakuntansikan secara mandiri dalam satu sistem yang dibangun secara mandiri oleh si Satker. Dari sini kemudian didapat rekap penerimaan dan pengeluaran kasnya untuk kemudian dicatat ya, untuk kemudian nanti diintegrasikan dengan sistem akuntansi instansi. Nah, jadi dari rekap tadi akan dicatat direkam di aplikasi SAS untuk kemudian menjadi dasar penerbitan SP3BBLU. SP3BBLU nanti akan dimintakan pengesahan atau diajukan ke KPPN untuk disahkan gitu ya secara periodik. Nah, nanti dari sini akan muncul SP2BBLU. Berdasarkan SP3B dan SP2BBLU itulah nanti si Satker BLU ya mulai mengakuntansikan dan menyusun laporan keuangannya sehingga dihasilkan laporan keuangan BLU. Laporan keuangan BLU itu akan dikonsolidasikan ke laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahinya. Ya, kira-kira itulah ya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU. Nah, kemudian untuk laporannya saya rasa tidak ada yang berbeda. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada BLU yang menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang membawahinya? Ya, jadi ada kalanya teman-teman BLU itu dititipin dana oleh BUN, ya, dititipin dana oleh BUN, namanya dana kelolaan gitu ya.
itu untuk dikelola ya. Contohnya dana bergulir gitu ya. Jadi untuk hal seperti ini maka BLU atau Satker BLU itu nanti akan menyusun LRA ya, akan menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut. Ya, jadi misalkan PKN STAN selain mendapat anggaran dari Kementerian Keuangan, dia juga dapat anggaran dari BUN misalkan untuk mengelola dana tertentu atau untuk mengelola dana bergulir gitu ya. Maka nanti PKN STAN selain menyusun LRA selain menyusun LRA dia sebagai sebagai BLU STAN ya, sebagai entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan, maka dia juga akan menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang memberikan anggaran kepadanya. Ya, misalkan dari BUN berarti dia nanti akan menyusun LRA BA BUN-nya. Gitu ya. Itu mungkin yang terkait dengan LRA. Selebihnya sepertinya sama, saya akan langsung ke kebijakan akuntansi. Mudah-mudahan sih saya berharap kalian sudah baca-baca ya. Oke. Nah, untuk kebijakan akuntansi pendapatan, ya untuk kebijakan akuntansi pendapatan, maka mungkin yang perlu kalian ketahui adalah pendapatan BLU itu terdiri dari apa saja sih, gitu ya. Jadi ada pendapatan BLU dari alokasi APBN DIPA rupiah murni. Kemudian ada pendapatan BLU yang fungsional ya dari DIPA PNBP. Ya, kemudian ada pendapatan BLU dari hibah misalkan. Ada pendapatan BLU dari dana kelolaan ya misalkan ya. Jadi nanti masing-masing pengakuannya tergantung dari pendapatan tersebut diperoleh dari mana. Nah, untuk pendapatan BLU ya yang berasal dari alokasi APBN DIPA rupiah murni, maka dia diakui pada saat pengeluaran realisasi belanja ya sesuai dengan SP2D belanja yang berasal dari Pagu DIPA rupiah murni. Jadi gini, BLU itu nanti mengelola DIPA itu yang sumber dananya dari DIPA rupiah murni dan dari PNBP-nya. Nah, kalau dari DIPA rupiah murni itu berarti dari APBN, teman-teman. Ya, dananya dari RKUN, ya. Jadi kalau dibilang pendapatan DIPA rupiah murni, ya berarti nanti pendapatannya itu langsung disetor ke RKUN. Kalau belanja DIPA rupiah murni berarti belanjanya itu dibiayai dari RKUN, ya. Jadi terkait dengan uang masuk dan uang keluar di RKUN. Nah, kalau untuk yang DIPA PNBP itu dia belanjanya itu dibiayai oleh kas dan bank BLU-nya sendiri. Ya, jadi pendapatannya juga dikelola sendiri, belanjanya dibiayai bukan dari RKUN, tapi belanjanya dibiayai dari PNBP yang dia peroleh. Itu ya. Jadi itu kerangkanya tuh dipahami dulu. Nah, balik lagi. Jadi ada namanya pendapatan dari alokasi APBN, ini diakui bersamaan dengan pengakuan realisasi belanja yang berasal dari DIPA rupiah murni. Ya, nanti mungkin lebih jelasnya pada saat kita bahas jurnal ya. Jadi pada saat si BLU ini mencatat realisasi belanja yang dibiayai oleh APBN atau belanjanya itu dibiayai dari rekening kas umum negara, maka pada saat yang sama BLU akan mengakui realisasi belanja itu sebagai pendapatan. Gitu. Ya. Jadi logikanya gini, biasanya kalau kita belanja kan duit kita berkurang kan gitu ya. Jadi begitupun BLU, ketika BLU belanja kan harusnya duit dia berkurang gitu. Tapi duit dia nggak berkurang tuh. Kenapa? Karena belanjanya itu dibiayai dari APBN. Itu sebabnya pada saat dia merealisasikan belanja itu, pada saat yang sama dia menganggap belanja itu merupakan pendapatan untuk dia. Ya, karena dia ibaratnya kayak, ini BLU aku kasih duit ya, nanti duit ini buat bayar pegawaimu. Gitu, misalkan ya. Jadi misalkan BLU bayar pegawai
dari bayar pegawai yang dibiayai dari APBN, ya, maka ketika si BLU mencatat realisasi belanja pegawai pada saat yang sama, BLU juga mencatat pendapatan dari alokasi APBN senilai realisasi belanja pegawai tadi. Bisa diterima enggak? Maksudnya udah terbayang enggak? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Pelan-pelan ya. Nanti pas jurnal mudah-mudahan bisa lebih jelas. Oke, kemudian untuk pendapatan umum PNBP yang disetor ke rekening kas umum negara, kebaliknya rekening kas umum negara untuk di PRM, maka dia diakui pada saat penerimaan masuk ke RKUN sesuai dokumen sumber setoran ke kas negara atau dokumen yang dipersamakan. Ya, jadi untuk pendapatan untuk PNBP umum, ya, PNBP umum itu berarti PNBP yang disetor ke RKUN, ya, tidak dikelola sendiri oleh si BLU, gitu ya. Maka dia diakui pada saat kasnya masuk ke RKUN, gitu. Nah, kemudian untuk pendapatan dari layanan BLU, ini biasa disebut dengan PNBP fungsional, ya. Pendapatan dari layanan BLU yang bersumber dari masyarakat, ya, maka dia diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih sesuai dengan dokumen tagihan BLU atau yang dipersamakan, dan atau diakui pada saat realisasi pendapatan BLU secara hak telah diterima oleh BLU tanpa didahului adanya penagihan. Nah, untuk pendapatan fungsionalnya, ya, dia diakui pada saat timbul hak, ya, atau pada saat terjadi realisasi pendapatan itu sendiri. Nah, untuk pendapatan hibah, ya, dalam bentuk uang, ya, untuk pendapatan hibah dalam bentuk uang, maka dia diakui pada saat uang kas diterima dalam rekening BLU. Ya, diakui pada saat uang kas diterima dalam rekening BLU, bukan rekening kas umum negara. Terus untuk pendapatan hibah dalam bentuk barang dan jasa, maka dia diakui pada saat BAST diterima, ya, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan BAST diterima. Itu terkait dengan pendapatan BLU. Nah, terkait dengan pengukurannya, untuk pendapatan dari alokasi APBN, ya, tadi dicatat sebesar realisasi belanjanya. Ya, dicatat sebesar realisasi belanja. Kemudian untuk pendapatan umum PNBP dicatat atau diukur sebesar nilai realisasi pendapatan yang tertera di dokumen sumber setoran ke kas negara. Kalau sekarang mungkin udah nggak pakai, ya, udah nggak ada SSBP, nggak ada SSPB, karena sekarang kita sudah pakai MPN. Jadi dasarnya, ya, dengan melihat NTPN, ya, berdasarkan NTPN yang masuk itu nilainya berapa? Nilai yang disetor oleh wajib bayarnya berapa? Nah, kemudian untuk pendapatan dari layanan BLU, ya, yang bersumber dari DIPA PNBP, maka dia dicatat atau diukur sebesar nilai pendapatan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU atau yang dipersamakan. Ya. Kemudian untuk pendapatan hibah bentuk uang, maka dia dicatat sebesar nilai hibah yang diterima oleh BLU sesuai dengan dokumen penerimaan hibah. Kemudian untuk pendapatan hibah bentuk barang dan atau jasa, dia diukur sebesar nilai pendapatan hibah sesuai dengan dokumen, ya, berita acara serah terima hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. Kalau nggak tertera di BAST gimana, Bu? Gitu, ya. Kalau nggak tertera di BAST, maka dia dinilai dengan nilai wajar pada saat hibah itu diperoleh. Nah, kemudian terkait dengan pengesahan BLU, ya. Jadi nanti ketika belajar BLU ini, kalian harus mengidentifikasi mana pendapatan BLU yang perlu disahkan ke unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan atau dalam hal ini KPPN,
mana pendapatan BLU yang tidak memerlukan pengesahan dari KPPN. Ya, balik lagi ke fleksibilitas yang dimiliki oleh BLU, di mana dia diperbolehkan untuk tidak menyetor pendapatan fungsionalnya ke Erkun, ya, dan dia diperbolehkan untuk mengelola sendiri PNBP fungsionalnya untuk kemudian dipakai membiayai kegiatan operasionalnya, maka perlu mekanisme bagaimana nih caranya supaya pendapatan belanja itu bisa diakui oleh pemerintah, gitu ya. Sementara nggak ada setoran ke Erkun, nggak ada Erkun yang dikeluarkan atas belanja BLU kan gitu ya. Nah, supaya bisa dicatatkan sebagai belanja atau pendapatan negara, maka dilakukan mekanisme pengesahan oleh KPPN. Jadi setiap triwulan nanti BLU akan merekap tadi ya, yang di depan sudah dijelaskan, akan merekap pendapatan dan belanjanya untuk kemudian dimintakan pengesahan ke KPPN. Nah, pada saat itulah nanti pendapatan dan belanja BLU itu akan dicatat sebagai pendapatan dan belanja negara. Itu. Ya, jadi baik lagi nanti identifikasi mana yang perlu pengesahan, mana yang nggak perlu. Ya, jadi untuk pendapatan BLU yang perlu pengesahan dari KPPN itu adalah pendapatan dari layanan BLU yang bersumber dari masyarakat, kemudian pendapatan dari layanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat, ya. Jadi kalau dari masyarakat itu ya contohnya itu ya, pendapatan rumah sakit ya, yang dari pasien-pasien rumah sakit gitu. Ya, kalau pendapatan dari layanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat apa contohnya? Ada yang tahu nggak? Ya misalkan apa? Misalkan beasiswa ya. Jadi misalkan Kementerian Keuangan memberikan beasiswa dalam negeri buat pegawainya itu, kemudian misalkan pegawainya itu kuliahnya di salah satu universitas yang berstatus BLU. Nah, itu merupakan pendapatan dari bagi si universitas yang berstatus BLU tadi ya, pembayaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan ya untuk membiayai mahasiswanya itu yang akan dicatat sebagai pendapatan dari layanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat. Kemudian pendapatan hasil kerjasama, nah, ini bisa ketika BLU melakukan kerjasama dengan pihak tertentu ya untuk sewa gitu ya dan sebagainya. Kemudian ada pendapatan BLU lainnya ya. Kemudian ada pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat. Jadi 1, 2, 3, 4 ini adalah pendapatan 5 deh ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan pendapatan fungsional BLU gitu ya, yang tidak perlu disetorkan ke Erkun ketika mereka mendapatkan pendapatan ini ya. Nah, jadi karena tidak disetorkan ke Erkun ya, maka BLU perlu melaporkan dan memintakan pengesahan dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan gitu. Nah, kemudian pendapatan mana yang tidak perlu pengesahan? Nah, pendapatan BLU yang tidak perlu pengesahan yang pertama adalah pendapatan yang diperoleh dari alokasi APBN gitu. Kenapa nggak perlu pengesahan? Lah kan tadi udah dicatat realisasi belanjanya gitu ya. Pendapatan dari alokasi APBN ini otomatis akan muncul ketika BLU merealisasikan belanjanya yang bersumber dari APBN. Gitu. Kemudian pendapatan hibah dalam bentuk barang atau jasa dari masyarakat itu juga tidak perlu dimintakan pengesahan. Gitu. Kenapa? Karena nggak ada transaksi kasnya. Ya, kemudian pendapatan yang disajikan sehubungan dengan perhitungan akuntansi dan transaksional pendapatan secara non-kas dan bank BLU itu juga tidak perlu dimintakan pengesahan. Ya, misalkan ada selisih kurs yang belum direalisasi, itu kan non-kas ya, nggak perlu. Penyusutan, bukan kok penyusutan sih, itu tadi pendapatan selisih kurs yang belum direalisasi.
Karena nggak ada kasnya, ya udah nggak perlu dimintakan pengesahan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini nanti kalian harus ingat nih ya. Kenapa ini harus diketahui atau kenapa kalian harus ingat-ingat mana yang perlu pengesahan, mana yang enggak, karena nanti mempengaruhi pada saat pencatatannya gitu ya. Jadi kalau untuk pendapatan yang perlu pengesahan itu nanti baru di jurnal bersamaan dengan permintaan pengesahan. Ya, kalau pendapatan yang tidak perlu disahkan itu di jurnal pada saat terjadinya transaksi. Nah, ini terkait dengan penyajian pendapatan BLU. Ya, ini saya rasa kalian nanti bisa baca sendiri ya. Untuk pendapatan BLU yang berasal dari alokasi APBN, dia nanti disajikan di LO gitu ya, sebagai pendapatan dari alokasi APBN dalam pos pendapatan operasional. Dokumen sumbernya apa? Dokumen sumbernya SP2D belanja yang berasal dari Pagu Dipa Rupiah Murni ya, dan seterusnya. Terus terkait dengan kebijakan akuntansi beban. Secara umum kebijakan akuntansi beban BLU ini sama sih ya dengan akuntansi satker non BLU. Ya, kecuali ada satu beban gitu ya, ada satu beban yang ada di satker BLU yang tidak ada di satker non BLU ya. Ya, jadi beban itu adalah beban yang timbul sehubungan dengan adanya penyetoran PNBP umum BLU ya, atau penyetoran BLU atas pendapatan PNBP umumnya ke kas negara. Ya, jadi tadi begitu misalkan ada BLU setor PNBP-nya ke kas negara, maka pada saat yang sama BLU akan mencatat penyetoran itu sebagai beban. Gitu. Ya, sebagai beban. Jadi mengurangi nanti akan mempengaruhi gitu ya, akan mempengaruhi surplus defisit di LO-nya. Itu ya. Jadi untuk beban ada beban pegawai ya, beban pegawai yang berasal dari DIPA RM maupun DIPA PNBP. Kalau berasal dari DIPA RM itu otomatis nanti akan menjadi pendapatan alokasi APBN gitu ya. Kalau dari DIPA PNBP berarti dia dibiayai oleh PNBP-nya BLU itu sendiri gitu ya. Kemudian ada beban barang. Beban barang di BLU juga bisa berasal dari DIPA RM, bisa berasal dari DIPA PNBP. Beban persediaan tidak terkait dengan kas ya, transaksi non cash. Jadi dia beban yang muncul karena adanya konsumsi aset gitu ya. Kemudian beban barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, ada beban pemeliharaan dan seterusnya. Nah, untuk pengakuan dan pengukurannya. Untuk beban pegawai, beban barang dan jasa atau beban apapun yang pembebanannya yang berasal dari pembebanan realisasi SP2D di Rupiah Murni, ya, maka dia diakui pada saat pengeluaran realisasi belanja. Ya, dia diakui pada saat realisasi belanja atau pada saat uang kas keluar dari Erkun. Dicatatnya sebesar apa? Sebesar nilai yang tercantum pada dokumen sumbernya, yaitu SPM atau SP2D belanja. Nah, untuk beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjadin gitu ya, yang berasal dari pembebanan realisasi di PNBP, ya, jadi nggak membebani Erkun ini, ya, tapi dia membebani kas dan bank BLU. Dia diakui pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan resume tagihan, pemakaian konsumsi, dan atau pembayaran beban BLU secara transaksional. Dicatat sebesar nilai yang tercantum pada dokumen sumber transaksional beban BLU. Berarti dokumen sumber transaksional itu di internal BLU-nya ya. Di internal BLU-nya. Nah, untuk beban persediaan diakui pada saat perlengkapan bahan atau barang persediaan digunakan untuk dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional BLU. Ini mah sama ya dengan saat non BLU ya.
Kemudian beban barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat diakui pada saat mutasi keluar barang persediaan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat. Beban penyisihan piutang diakui secara periodik, ya, baik semesteran atau tahunan, berdasarkan estimasi kualitas saldo piutang per debitur. Beban penyusutan diakui secara periodik, semesteran dan tahunan selama masa manfaat aset. Bagaimana untuk pengesahan beban BLU? Nah, kalau tadi kita sudah identifikasi mana pendapatan yang perlu disahkan atau mana yang tidak perlu disahkan. Sekarang kita identifikasi beban atau belanja BLU yang perlu disahkan dan beban BLU yang tidak perlu disahkan. Ya. Untuk beban yang perlu disahkan, ya, yaitu beban atau biaya perolehan aset BLU ke KPPN Mitra Kerja atas transaksional yang telah dilakukan oleh BLU yang pembebanannya untuk DIPA PNBP. Ya, jadi intinya kalau beban itu muncul karena adanya realisasi belanja yang dibiayai oleh DIPA PNBP atau dibiayai oleh kas dan bank BLU itu sendiri, atau belanja yang tidak mengakibatkan keluarnya kas dari Erkun, ya, maka dia perlu pengesahan. Gampangannya gitu aja ya. Itu. Ya, jadi kalau ada belanja mempengaruhi saldo kas dan bank BLU, ya, maka dia perlu pengesahan. Baik itu karena pengeluaran, ya, atau pengembalian belanja barang BLU atau pengembalian belanja modal BLU, ya, itu maka perlu pengesahan. Nah, untuk beban BLU yang tidak perlu disahkan itu beban-beban yang muncul, ya, sehubungan dengan realisasi belanja DIPA RM. Ya, jadi kalau bebannya muncul karena adanya belanja yang dibiayai dari DIPA RM, ya, atau belanja yang mengakibatkan uang kas keluar dari Erkun, ya, maka dia tidak perlu disahkan. Kenapa nggak perlu disahkan? Ya otomatis sudah tercatat itu sebagai belanja negara gitu, ya, pada saat kas keluar dari Erkun. Ya, kemudian penyetoran PNBP oleh BLU ke kas negara itu juga tidak perlu disahkan. Ya, beban-beban yang disajikan sehubungan dengan transaksional non kas dan bank BLU itu juga tidak perlu disahkan. Ya, kayak beban penyusutan, ya, beban persediaan, nggak perlu pengesahan, ya. Beban-beban yang disajikan sehubungan dengan perhitungan akuntansi, beban selisih kurs yang belum terrealisasi, misalkan, ya, itu juga tidak perlu disahkan. Oke, kemudian ini kok baik lagi. Oke, untuk penyajian beban BLU, ya, saya rasa nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk kebijakan akuntansi belanja, intinya belanja BLU adalah kewajiban BLU yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas dan bank BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Ya, jadi belanja BLU itu dibayarnya dari kas dan bank BLU. Dalam hal BLU mendapatkan alokasi APBN dari DIPA rupiah murni, maka pengeluaran belanjanya dibayar dari Erkun, ya, dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Nah, ini belanja dari realisasi DIPA rupiah murni, ya, biasanya adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal gitu, ya. Nah, untuk belanja BLU, ya, dari pengesahan beban dan atau biaya perolehan aset BLU atas DIPA PNBP, ini belanja BLU berarti dibayarnya dari kas dan bank BLU, ya. Itu biasanya terdiri dari belanja barang BLU dan belanja modal BLU. Gitu. Bisa ada nggak belanja pegawai yang dibiayai oleh BLU? Biasanya sih kalau untuk belanja pegawai itu kan berarti terkait dengan ASN-nya, ya. Kalau ASN biasanya dari DIPA rupiah murni, tapi tidak menutup kemungkinan sih ada juga misalkan terkait dengan tunjangannya, misalkan, ya, tunjangan biasanya pegawai BLU itu tunjangannya lebih besar daripada pegawai
non BLU. Nah, bisa jadi selisihnya itu tidak dibebankan semuanya ke APBN gitu ya, tapi sebagiannya bisa saja dibiayai dari PNBP BLU. Nah, untuk pengakuan dan pengukurannya, belanja dari realisasi di RM itu diakui pada saat kas keluar dari RKUN. Ya. Belanja dari realisasi di RM diakui pada saat kas keluar dari RKUN. Dicatat atau diukur sebesar apa? Sebesar nilai yang tertera di SPM atau SP2D. Nah, belanja BLU dari pengesahan beban dan atau biaya perolehan aset BLU atas DIPA PNBP itu diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN sesuai dengan SP3B atau SP2B BLU. Di SP3B itu kayak SPM-nya, SP2B itu kayak SP2D-nya gitu ya teman-teman ya. Di SP3B yang buat adalah si Satker BLU, SP2B itu yang menerbitkan KPPN. Dicatat atau diukur sebesar nilai pengesahan belanja BLU sesuai dengan SP3B atau SP2B BLU. Ya, disahkannya kapan? Disahkannya dilakukan secara triwulanan gitu ya, minimal sekali dalam triwulan. Kemudian untuk kebijakan akuntansi kas dan setara kas ya. Jadi kas dan setara kas yang dikelola BLU merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh BLU. Jadi di BLU ada kas, ya kas ini kas-kas yang dikelola oleh BLU ya. Ada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Kas dan bank BLU belum disahkan itu berisi pendapatan, ya, berisi pendapatan atau belanja gitu ya, pendapatan atau belanja yang belum mendapatkan pengesahan dari KPPN. Tuh. Nah, nanti kalau sudah ada pengesahan dari KPPN, kas dan bank BLU yang belum disahkan ini akan direklas menjadi kas dan bank BLU. Jadi kas dan bank BLU itu isinya adalah pendapatan yang sudah mendapatkan pengesahan dari KPPN. Gitu ya. Jadi selisih ya, misalkan nanti KPPN mengajukan pengesahan pendapatan dan belanja ke KPPN, maka selisih antara pendapatan dan belanja itu masuk ke kas dan bank BLU. Tuh, kemudian setara kas BLU ya, setara kas BLU ini bisa berupa investasi jangka pendek ya yang jatuh temponya kurang dari 3 bulan. Ya, kemudian ada kas lainnya di BLU ya, biasanya dana-dana titipan. Kemudian ada kas di bendahara pengeluaran, ini terkait dengan uang persediaan. Oke, untuk pengakuan dan pengukurannya, kas dan bank BLU yang belum disahkan diakui pada saat transaksional, ya. Jadi pada saat pendapatan itu diperoleh gitu ya. Tapi kalau dalam sistem akuntansi BLU dia nanti kas dan bank BLU yang belum disahkan untuk pendapatan ya, itu nanti dilakukan pada akhir periode pelaporan. Jadi misalkan sampai dengan akhir tahun itu ada pendapatan yang belum disahkan, maka harus dibuat jurnal penyesuaian kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan bukan pajak BLU. Ya, untuk kas dan bank BLU diakui pada saat diterbitkan SP2B BLU. Ya, kemudian setara kas BLU diakui pada saat pembelian investasi. Kas lainnya di BLU diakui pada saat ada titipan ya, dana titipan dari pihak lain gitu ya, dari pihak ketiga gitu, atau ada pajak-pajak yang dipungut dan belum disetor gitu ya. Kemudian kas di bendahara pengeluaran diakui pada saat penerimaan UP dan atau pertanggungjawaban atau penyetoran pengembalian UP ke RKUN. Oke.
Mana sih? Nah, oke, tadi Kak sudah. Sekarang kebijakan akuntansi investasi jangka pendek. Ini gimana sih? Maaf ya, mouse-nya. Bentar. Ini ada. Oke, kebijakan akuntansi investasi jangka pendek. Nah, salah satu fleksibilitas yang dimiliki oleh BLU adalah dia boleh melakukan investasi jangka pendek, ya. Nah, dia juga diperbolehkan untuk melakukan investasi jangka panjang dalam hal sudah disetujui gitu ya oleh Menteri Keuangan. Nah, untuk investasi jangka pendek BLU ya atas transaksi pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka pendek BLU, maka BLU tidak perlu melakukan proses pengajuan pengesahan ke KPPN. Ya, jadi misalkan BLU melakukan investasi gitu ya, dia deposit dia membuat deposito 2 bulan misalkan ya, dia mengajukan membuat deposito 2 bulan gitu ke bank gitu ya. Nah itu atas pengeluaran atas kas yang dikeluarkan gitu ya untuk kemudian memperoleh deposito 2 bulan itu tidak perlu dimintakan pengesahan ke KPPN. Gitu. Kenapa? Karena uang yang dikeluarkan untuk memperoleh deposito itu gitu ya, itu berasal dari kas dan bank BLU yang sudah disahkan. Gitu, ya. Jadi investasi jangka pendek tadi sifatnya hanya reklas dari kas dan bank BLU yang sudah disahkan menjadi deposito 2 bulan misalkan. Gitu, ya. Jadi karena sumber pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek ini berasal dari kas dan bank BLU yang sudah disahkan, maka dia tidak perlu mengajukan proses pengesahan lagi ke KPPN untuk pengeluaran kasnya. Itu. Nah, untuk investasi jangka pendek yang didanai dari dana yang dibatasi penggunaannya itu juga tidak perlu diajukan pengesahan. Ya, jadi sumber-sumber investasi jangka pendek yang diperoleh oleh BLU itu bisa berasal dari kas dan bank BLU yang sudah disahkan, bisa berasal dari dana yang dibatasi penggunaannya, bisa berasal dari dana kelolaan BLU. Nah, untuk kas dan bank BLU yang sudah disahkan, ya sudah jelas dong, itu sudah disahkan sama KPPN, jadi nggak perlu lagi minta pengesahan. Untuk dana yang dibatasi penggunaannya, kenapa nggak perlu dimintakan pengajuan pengesahan ke KPPN? Karena dana yang dibatasi penggunaannya itu sudah merupakan hasil reklasifikasi dari kas dan bank BLU yang sudah disahkan. Kemudian untuk dana kelolaan BLU, kenapa nggak perlu mengajukan pengesahan lagi? Nggak perlu, karena dana kelolaan BLU itu berasal dari penerbitan SPM atau SP2D. Jadi pada saat itu dia sudah dicatat ya, nggak perlu pengesahan lagi. Gitu ya teman-teman terkait dengan investasi jangka pendek, jadi sifatnya hanya reklas aja. Terus untuk atas transaksi pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek, BLU melakukan reklas dengan memo penyesuaian dan jurnal penyesuaian dari akun kas dan bank BLU menjadi akun deposito BLU dan atau investasi lainnya BLU. Oke, kemudian untuk hibah, ya kalau ruang lingkup saya rasa kalian sudah tahu ya. Jadi kalau dia berasal dari entitas lain ya, jadi dia berasal dari entitas lain di luar entitas pemerintah pusat ya, kemudian dia entah itu dia berasal dari perusahaan negara, entah itu dari perusahaan daerah, entah dari masyarakat, entah dari organisasi kemasyarakatan, entah dari Pemda, maka itu masuk kategori hibah gitu ya. Tapi kalau dia nerima dari entitas yang sama di dalam satu entitas pemerintahan pusat, maka dia tidak masuk kategori hibah gitu ya. Nah, untuk pendapatan hibah nanti yang perlu diperhatikan adalah apakah hibahnya dalam bentuk uang atau hibahnya dalam bentuk hibah barang atau jasa.
Kalau hibahnya, pendapatan hibahnya dalam bentuk uang, maka dia perlu dimintakan pengesahan ke KPPN dan akan dicatat pada saat bersamaan dengan permintaan pengesahan ke KPPN. Kalau hibahnya dalam bentuk barang, ya maka dia tidak perlu dimintakan pengesahan ke KPPN. Ya, jadi dia akan langsung dicatat pada saat transaksi terjadi. Jadi nanti kalau ada soal, misalkan diterima hibah uang senilai sekian, diterima hibah barang dalam bentuk ini gitu ya. Maka jurnal yang harus dibuat itu jurnal hibah uang atau jurnal hibah barangnya. Misalkan nih, ya ini sekarang tanggal berapa? Misalkan pada tanggal 11 mah Senin ya. Apa deh? Misalkan pada tanggal 11 Januari itu diperoleh informasi bahwa PKN STAN mendapatkan hibah dari Pemda Tangsel, ya, dari Pemda Tangsel uang sebesar 50 juta dan kendaraan senilai 100 juta. Pada tanggal 11 Januari itu, transaksi yang harus kita catat itu transaksi hibah yang mana? Uang bukan, Bu? Uang dulu kan. Karena yang barang nanti saat PAST. Ya, kalau misalkan itu di 11 Januari itu sudah beserta BAST-nya. Jadi kendaraannya udah dikasih gitu. Jadi yang dicatat apa dulu? Kendaraannya dulu ya, Bu. Kendaraannya dulu. Hibah uangnya dicatat nggak? Hibah uangnya nanti saat Saat pengesahan. pengesahan KPPN. Iya. Iya. Jadi kalau misalkan dalam waktu bersamaan diterima hibah uang dan hibah barang, maka yang kita catat pada saat itu adalah hibah barang atau jasanya dulu. Ya, hibah uangnya kenapa nggak dicatat? Karena hibah uang itu termasuk pendapatan BLU yang perlu mendapatkan pengesahan dari KPPN, maka dia akan diakui bersamaan dengan pengesahan pendapatan BLU itu sendiri. Tuh, jadi hibah uangnya nggak dicatat dulu. Jadi dia akan nyatet hibah barang atau jasanya. Hibah uangnya kapan dicatat? Nanti bersamaan dengan permintaan pengesahan ke KPPN. Gitu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Oke, jadi terkait dengan akuntansi hibah BLU, ada pendapatan hibah BLU, ada pengeluaran hibah BLU. Nah, biasanya pengeluaran hibah BLU itu adalah hibah barang ya, tidak dalam bentuk hibah uang. Nanti barang yang dihibahkan itu akan dicatat sebagai kerugian pelepasan aset. Ya, jadi balik lagi ya. Jadi kalian harus nanti harus ingat mana pendapatan dan belanja yang perlu pengesahan, mana pendapatan dan belanja yang tidak perlu pengesahan. Kalau dia perlu pengesahan, berarti dia tidak dicatat pada saat terjadinya transaksi, tapi dia dicatat pada saat mengajukan pengesahan ke KPPN. Kalau dia tidak memerlukan pengesahan dari KPPN, maka dia dicatat pada saat terjadinya transaksi. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Baik, sebelum kita masuk ke jurnal, ya ini untuk gambaran umum dan kebijakannya saya rasa sudah selesai. Sebelum kita masuk ke jurnal, ini sudah jam 11.45, silakan nanti kalian ke GCR, saya akan submit tugas untuk kalian kerjakan, ya. Nanti kalian kumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan di GCR, setelahnya nanti kita masuk lagi ke Zoom untuk lanjut membahas jurnal standar di BLU. Bisa dipahami teman-teman? Saya. Berarti kita tutup dulu untuk di Zoom ini. Silahkan nanti ke GCR ya. Saya izin live dulu.